Maka itu saya di mana saja, orang yang belum pernah jalan dengan saya itu heran. Di kampung mana, di kota mana, kok kamu ada anak? Di situ ada anak, di situ ada anak. Anakmu itu di mana? Ada di mana-mana pokoknya. Dan saya bersyukur. Betul, kalau orang-orang Tionghoa, Nabi Konghucu pernah berkata, banyak anak, banyak rezeki. Betul, saudara. Saya ngalami itu betul-betul. Bisa bayangkan. Dari anak-anak itu, sebagian besar memang, nggak semuanya, itu saya kuliahkan. Saya nyekolahkan anak itu dari tahun 81, tapi saya ngangkat anak dari tahun 84. Itu mulai manggil papa. Nah, saya sudah ngitung berapa jumlahnya. Sampai hari ini, saya ingin dengar, khususnya anak-anak, kenapa papa kumpulkan kalian hari ini? Terakhir-terakhir ini, apalagi ketika umur saya masuk angka 50, tahun ini saya 53, itu ada beberapa anak itu yang berpikir begini. Mereka tadi takut-takut ngomong pada saya. Enggak apa-apa, kamu ngomong saja. Lewat istri saya dulu. Nah, istri saya bilang, enggak, kamu harus ngomong sama papa muslim. Enggak mau mama menyampaikan itu ke papa. Apa yang mereka sampaikan, saudara? Itu yang saya kaget. Kira-kira papa itu mengharapkan apa? Kami sih enggak ingin papa cepat mati, mereka berkata. Tapi kami tahu satu kali papa akan pergi juga. Nah, kalau papa pergi, kami itu mesti buat apa? Saya kaget ada yang berpikir seperti itu. Maka itu saya ingin kumpulkan kalian di Manado hari ini. Saudara yang saya kagum, di antara 32 provinsi di Indonesia, saya tidak tahu ini kalau logikanya, tapi saya tahu secara firman Tuhan jawabannya. Maka tidak pernah Tuhan memberikan anak sebanyak yang dari Minahasa. Saya juga tidak tahu kenapa begitu banyak di sini tuh. Yang kedua itu orang Dayak dari Kalimantan Timur. Baru sebagian kecil dari suku-suku yang lain. Nah, sampai tahun 2009 awal ini, saya hitung anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami itu sudah dari 34 suku di Indonesia ini, saudara. Nah, itu yang Papua saya nggak hitung satu persatu. Papua saja dengan satu. Kok mau dipecah lagi, wah, nggak mau, saya lebih dari 50 suku. Dan di Papua itu sukunya banyak sekali. Betapa kami bangga. Nah, saudara, kalau saya coba-coba hitung dari tahun 81 saya nyekolahkan. Saya ingin berkata kepada semua saudara, ya ini bukan cuma untuk anak-anak saya. Ayo, khususnya para pengusaha yang sudah punya usaha, pikirkan ini. Kalau saya saja hanya seorang hamba Tuhan, saudara tahu saya nggak punya kerjaan lain, itu Tuhan bisa pakai mempercayai saya nyekolahkan begitu banyak anak. Kalau saya hitung yang lulus sarjana S1, saya paling tidak suka nyekolahkan anak ke teologi. Enggak, sedikit sekali masuk teologi. Kenapa, saudara? Karena di Alkitab nggak ada kata teologi, atau sekolah Alkitab itu nggak ada. Nah, semuanya umum. Nah, kalau dihitung itu sudah 300 sekian ya S1. Yang S2 sudah 36 anak yang lulus. Yang S3 sudah 2 orang. Nah, yang S1 masih ada kuliah sekian. Yang S2 ada lagi sekian. Dokter sudah 9 yang lulus, 2 spesialis. Saudara pernah bayangkan berapa banyak juta? Ketika anak pertama yang lulus spesialis bedah itu dilantik, saya datang untuk di UNER. Sekarang dia lagi ngambil onkologi di Pajajaran di Bandung. Nanti dia akan jadi dokter ahli bedah tumor pertama untuk Papua. Ketika anak kami yang dokter akuntansi lulusan Brawijaya, itu anak Toraja, namanya Selmi Dedi. Dia diwisuda dilantik tanggal 27 Desember tahun 2007 yang lalu. Saudara, saya itu baru tahu, ternyata untuk Kopertis wilayah 12, itu dari Maluku, NTT sampai ke Papua, dia adalah dokter satu-satunya untuk akuntansi. Sekarang dia jadi dosen terbang ke Makassar, ke Ambon, ke mana mau keliling dia ngajar. Saya bangga sekali, dokter. Nah, saya kembali kepada bedah ini. Jadi waktu dilantik, hari itu yang dilantik cuma 30 dokter spesialis. Yang paling banyak psikolog, dokter jiwa, ya bedanya cuma 3 termasuk dia. Nah, saya orang Surabaya, itu nantinya di UNER. Itu pertama kali saya masuk ke balerungnya UNER. Belum pernah saya masuk sebelumnya. Nah, begitu saya masuk, cuma 36 ini yang dilantik. Saya tuh lihat kiri kanan, ada nggak sih pendeta yang saya kenal di sini? Ternyata nggak ada satupun pendeta, cuma saya sendiri. Saya betapa bangga. Mudah, selesai pelantikan, orang tua lulusan diajak makan bersama rektor, para dekan dan para dosen. Wah, saya diajak masuk ke ruangan dalam lagi.
makan berdiri, kami ngomong-ngomong begitu. Nah sudah, saya tanya dia, namanya Hantoro, sambil dia Tori, berapa yang bapak sudah bayar sampai kamu lulus hari ini? Sambil makan ini, saudara, sambil makan. Saya sampai mau jatuh piring, saya kaget. 360 juta sekian pak. Bah, berapa? Saya kaget sekali. 360 juta sekian. 6 tahun dia kuliah, saudara, untuk spesialis itu. Nah, saya tuh nggak rasa, karena saya nggak pernah punya persiapan. Pokoknya dia minta 5 juta, saya ada, saya kasih. Kalau terlambat dia didenda. Ingat anak-anak yang kuliah pasti tahu itu. Terlambat didenda, mau gimana, uangnya nggak ada. Maka itu saya sering kena denda, tapi nggak ada uangnya untuk nyekolahkan itu. Tapi nggak pernah sampai mereka harus tinggal semester, enggak. Ada 3 juta, dia 3 juta, saya kirim 3 juta. Dokter yang kedua lulusan Samuel Ratulangi, spesialis anak, sekarang di Nabiri bersama saya. Sama, kira-kira hampir 300 jutaan. Saya heran, Tuhan kok luar biasa. Dengarkan, pengusaha-pengusaha, anak-anak Tuhan, apa yang saya pakai rahasia ini? Ini penting sekali. Saya ingin bagikan ini supaya semua saudara berani melakukan. Tapi saya tanya dulu, mau nggak melakukan? Kok saya ngerti firman ini? Untuk apa ngerti tapi nggak mau melakukan? Kita jadi orang munafik nanti itu. Dengar, saudara, bukan cuma itu. Sebelum saya ceritakan rahasianya, Tuhan juga memberikan banyak rumah di beberapa kota di Indonesia, di mana anak-anak itu tinggal, termasuk tanah ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan itu. Di Gorontalo saya punya, di Makassar punya, di Surabaya ada, lalu di beberapa kota di Sumatera, di Kalimantan, di Papua paling banyak rumah itu, orang-orang itu tinggal. Dan Tuhan terus memberkati. Maka itu saya sering berkata kepada orang-orang itu yang punya kerjaan, punya usaha, ayo kita berani melangkah. Saya akan tunjukkan rahasia ini. Saya belajar di sungai. Suatu hari, saudara, ini tahun 70-an lah. Saya itu dibawa Roh Kudus untuk melihat. Coba baca, salah seorang Kejadian 2 ayat 10. Ini rahasianya. Kenapa Tuhan bisa bawa saya sejauh ini dan uang itu nggak pernah berhenti. Terus sekolah, anak-anak itu sekolah. Bahkan saudara, Tuhan percayakan kami, sekarang kami sudah mendirikan 35 sekolah di Papua. Dan 80% itu sekolah gratis, saudara. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dari mana dan bagaimana? Saya juga nggak tahu. Tapi ini rahasianya. Sudah, tolong dibaca. Ya. Ya. Ada suatu sungai yang mengairi Taman Eden. Nggak ada namanya. Sampai sekarang sungai itu nggak ada. Jadi 4 cabang. Terus Wahyu 22 ayat 2. Wahyu 22 ayat 2. Ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya. Saudara, yang saya kagum itu begini. Mengapa di pembuka kitab suci Papa berfirman tentang sungai, dan di penutup kitab suci Papa kembali bicara soal sungai? Saya pikir ada apa dengan sungai itu? Saudara, justru gara-gara 2 ayat itulah Tuhan bawa saya untuk bisa menggunakan keuangan seperti ini sampai sekarang ini. Secara logika nggak mungkin, kan saya cuma harap persembahan. Maaf kalau saya berkata apa adanya. Nah, tapi kalau saudara pikir khotbah berapa ribu kali sehari bisa dapat duit banyak nyekolahkan orang begitu, mati saya. Ngerti kata-kata itu? Ayo, nah. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata sungai itu, saudara. Saya dulu sebelum ke Kalimantan, bulan November tahun 75, saya tidak pernah mengerti hukum ini. Yang belajar akuntansi, yang bisnis pasti akan tahu. Tidak mungkin pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan. Itu namanya bangkrut. Betul nggak? Kalau nggak ngutang. Tapi gara-gara 2 ayat ini, saya sudah bisa membuktikan ternyata pengeluaran harus lebih besar daripada pemasukan. Tapi nggak ngutang loh, saudara. Loh, kok bisa? Ayo belajar tentang sungai. Saya percaya tidak semua kita pernah tahu
dari mata air sungai sampai ke muara sungai.